Allah itu adalah bapaknya Isa? Itu di dalam Isa, Bang, di dalam nol Masehi. Mulai bulat kan? Begini, sebentar, Pak Susilo, tenang. Diam dulu. Apakah Anda, sebentar, tenangkan diri, tarik napas, hembuskan. Biar saya bisa dulu, Bang. Oke, begini. Belum selesai, belum. Sedikit aja, sedikit. Dulu, Bang. Apakah Anda setuju bahwa Isa mengatakan bahwa Allah itu adalah bapaknya? Iya, setuju. Itu di dalam dulu waktu nol Masehi, Bang, sebelum. Berarti dengan demikian Anda mengatakan Al-Quran adalah kitab yang sesat karena Al-Quran membantah bahwa Isa anak Allah. Sebentar, Bang Edis. Bang Edis, coba saya dengarkan dulu ya. Silakan. Dengarkan dulu ya, Bang ya. Silakan. Jadi Bang Edis, dengarkan dulu biar nanti sampai juga paham. Bang Edis, Rasul abad 00 itu Masehi, itu kan Rasulnya itu Isa. Setelah Isa itu ada 4 lagi. Ada Rasul lagi sebelum Nabi Muhammad lah ya. Yang perbedaannya Bang Edis itu adalah syariatnya. Kalau tujuannya Tuhan itu sama, cuman penamaannya yang berbeda. Kalau di dalam lalu bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang berkata bahwasanya Isa itu adalah putra Allah? Sebentar Bang Isa, saya jelaskan dulu. Itu belum selesai, nanti sampai situ ya. Tahan dulu ya, sabar dulu, nanti sampai situ. Di dalam Rasul Isa, Bang Edis, itu Rasul itu mendapatkan wahyu dari Tuhannya. Ya, itu menjadi kitab Injil. Oke ya. Yaitu pada masa itu mengikuti Injil, itu Injil yang benar. Nggak bisa kita mengikuti Al-Quran saat itu, belum ada Bang Edis. Jangan bahas Al-Quran dulu ya, karena ini di nol Masehi. Oke, kita nggak bicara hal-hal yang bersifat seperti itu. Nanti kita agak ada debat kusir. Gini, intinya Anda setuju bahwa Isa pada waktu itu berkata bahwa Allah itu adalah bapaknya? Iya. Oke. Lalu bagaimana dengan pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah ibnu Allah, anaknya Allah? Oke Bang Edis, gini Bang Edis ya. Syariat Bang Edis itu syariat. Jadi gini Bang Edis, itu kan trinitas kan? Oke lah. Ini mohon maaf nih ya, Pak Susilo sebentar. Ini saya sangat menghargai apa yang ingin Anda utarakan, tapi begini Pak Susilo, saya sarankan Anda untuk belajar dulu agama Islam. Belajar bagaimana Bang Edi? Saya jenengan nggak mau mendengarkan saya kok. Itu bukan saya tidak mau mendengarkan, itu tadi sudah sampai keputusan kita bahwa Anda berada dalam kebingungan yang nyata. Bagaimana? Saya itu ini bagaimana tidak saya katakan bingung? Anda mengatakan bahwa Isa itu anak Allah, sementara Al-Quran mengutuk orang-orang yang berkata Isa anak Allah. Itu nanti dulu Bang Edis nanti dulu. Ini sekarang konteksnya yang mana? Konteks zaman nol Masehi atau Al-Quran ini? Sekarang kita berbicara di mana dulu? Jangan samakan. Oke, sekarang begini. Coba dengarkan baik-baik. Apakah Anda mengimani Al-Quran? Gini Bang Edis, Al-Quran itu bagi saya, Al-Quran dan hadis itu sebagai untuk... Bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah Anda mengimani Al-Quran? Al-Quran yang kodim Bang Edis, yang kodim. Yang sekarang ini yang dari Al-Fatihah sampai Anas? Yang buku ya. Bukan yang kitab ya, yang kodim saya, yang kodim. Oh pantas dia nggak mengimani Al-Quran yang kitab ini. Berarti Anda tidak mengimani Al-Quran yang dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai Anas. Anda tidak mengimani itu? Bang Edis, coba pahami dulu. Al-Quran Kodim itu apa sih? Al-Quran Kodim itu wahyu yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberi pemahaman. Setelah pemahaman itu disampaikan kepada umatnya. Umat itu baru menuliskan itu menjadi Al-Quran itu. Oke, baik. Apakah Anda mengimani itu yang sudah dituliskan itu? Iya, iman kitab Kodim Bang Edis. Iya, Anda imani tidak itu? Buku Al-Quran itu yang dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu sebagai untuk misalnya ada turun dari seorang rasul yang utusan apakah itu Anda imani? Ini sebagai
Ya beriman, maksudnya Oke. ini Bang Edis Apa isinya? Bang Edis Isinya, sebentar, Pak Susilo. Isinya salah satu di antaranya adalah laqad kafara lazina. Telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah anak Allah. Itu salah satu isi buku itu. Nah, lalu bagaimana Anda di detik yang sama mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah? Ini Bang Edis, itu syariat Bang Edis. Kita harus berdimensi Bang Edis. Berdimensi Bang Edis. Tiga dalam satu. Coba ini saya dengarkan dulu. Tiga dalam satu, jangan kudu paham. Kenapa nih jangan malah tidak paham? Tiga dalam satu Bang Edis, itu dalam Yesus. Yesus itu di dalamnya itu ada Roh Kudus. Kemudian di dalamnya lagi, titik ke dalamnya lagi, masuk dalamnya lagi itu ada Allah Bapa. Nah, untuk ketemu dengan Allah Bapa itu harus temui dulu seorang utusan itu atau Yesus tadi. Iya, itu saya setuju, tapi bukan itu yang saya tanyakan. Apakah Anda setuju bahwa Isa itu anak? Apakah Anda setuju bahwa Isa itu anak Allah? Ya setuju dari dulunya. Itu ditentang oleh Al-Quran loh. Hal itu ditentang oleh Al-Quran. Kafirlah yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Bahkan dikatakan hampir-hampir saja langit terbelah, terpecah karena ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Gini Bang Edis, kafirnya itu gini Bang Edis. Pahami ya Bang Edis ya. Itu tiga. Sulit ini teman-teman, sulit. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita sudah mendengarkan debat seru antara Edis TV dan seorang Bapak TNI. Dan bagaimana kita melihat dalam perdebatan tersebut, seorang Bapak TNI ini mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Yesus menyebut Bapa di surga adalah Bapaknya. Dan beliau sebagai TNI yang beragama Muslim, bahwa beliau itu adalah orang yang patuh kepada Tuhannya dan orang yang patuh kepada Rasulnya. Tetapi beliau tidak sadar seperti yang disampaikan oleh Edis TV bahwa kitabnya mengatakan bahwa kafirlah orang-orang yang menyebut bahwa Allah itu punya anak. Nah, teman-teman, dalam perdebatan ini kita bisa melihat bahwa di hari-hari ini begitu banyak orang-orang membahas tentang yaitu kitab orang Kristen. Sementara sebenarnya ini menjadi PR bagi mereka yaitu saudara kita Muslim, bahwa mereka saja pun ya pemahaman mereka tentang Yesus berbeda-beda. Pemahaman Bapak Ten ini berbeda tentunya dengan pemahaman yaitu cuma dunditan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kiranya menjadi PR juga bagi mereka ya, agar PR ini mereka kerjakan dengan baik dan belajar lebih baik, belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Agar pemahaman mereka tentang yaitu Yesus Kristus yang diimani oleh orang-orang Kristen tidak asal-asal ucap saja. Atau dengan kata lain, sembrono. Nah, teman-teman, memang kita tidak usah heran memang bahwa di akhir zaman ini nanti ya, bahwa nama Yesus itu akan dikenal ya. Alkitab katakan bahwa Yesus itu akan datang ketika Injil itu diberitakan kepada segala bangsa. Artinya apa? Bahwa segala bangsa, segala suku, segala ras, bahkan segala agama akan mengenal Yesus. Dan mereka akan mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan nama Yesus ini akan semakin viral. Sehingga dikenal semua bangsa, semua suku, semua ras, semua agama. Itu sebabnya kita lihat di hari-hari ini yang dibahas oleh banyak orang ya adalah Yesus. Mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus, mempertanyakan di mana Yesus lahir. Hanya Yesus. Artinya apa? Yesus itu melebihi artis-artis yang terkenal. Yesus itu melebihi orang-orang yang mungkin sangat dikenal di dunia ini. Yesus itu memang lahir di dunia ini 2000 tahun yang lalu ya. Tetapi perlu kita pahami, Yesus ini adalah firman ataupun Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Ya, sebelum lahir pun Yesus ke dunia ini, yaitu firman yang telah menjadi manusia, dia itu sudah ada. Dia sudah ada bersama dengan Bapa. Dia adalah kekal. Dia bersama dengan Bapa, dia bersama dengan Roh Kudus.
Dan teman-teman, banyak orang tidak paham akan hal itu. Tetapi sampai hari ini, bahkan bukan hanya sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat, Yesus tetap akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Terserah orang menanggapi seperti apa Yesus. Tetapi yang paling penting, orang akan membahas dan mereka akan tertuju untuk melihat, untuk mempelajari, untuk membahas tentang Yesus Kristus. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan boleh memberkati dan memberikan pelajaran penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.